Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita belajar agama ya. Semoga di pagi hari ini kalian semua masih diberikan nikmat sehat ya. Kenapa kok nikmat sehat? Karena ketika kalian mendapat kesehatan, kalian akan mudah melakukan apapun ya. Bisa belajar, bisa bermain, dan bisa apapun. Tapi ketika kalian sakit, maka semua hal yang ingin kalian lakukan maka tidak bisa dilakukan. Ya, maka nikmatilah sehat kalian, jagalah kesehatan kalian. Ya, apalagi sekarang banyak bertebaran virus corona ya. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya, tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan ya. Hari ini kita akan belajar agama yang bertemakan beriman kepada malaikat Allah ya. Kenapa sih kita kok disuruh beriman kepada malaikat Allah, sedangkan kita tidak pernah bertemu, tidak pernah beromong-omongan atau berbicara dengan malaikat? Tetapi kenapa kita harus disuruh untuk beriman kepada malaikat Allah? Ya, ini Gusti Allah sudah memberikan, Gusti Allah sudah berfirman, ada dalilnya. Ini saya bacakan ya, kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya ya. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sudah disuruh oleh Gusti Allah untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga termasuk beriman kepada rasul-rasul Allah. Apakah ada hubungannya dengan rukun iman? Ya. Apakah kalian tahu rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. Ya, apa saja? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Berarti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah termasuk dari rukun iman ya. Jadi kalian sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim ya, wajib beriman kepada malaikat Allah ya. Ya, kemudian ini makna beriman kepada malaikat Allah ya. Maknanya gimana? Ya, jadi maksudnya kita beriman itu apa? Ya, yang pertama meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat ya. Sama yang kudu yakin bahwasanya malaikat itu memang ada. Ya, yang nomor dua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaannya Allah dan tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh ya. Malaikat itu bila disuruh sama Allah selalu patuh, selalu berangkat, selalu melaksanakannya. Nah, tidak mati, diciptakan dari cahaya. Ingat-ingat, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu ya. Nah, kemudian kita harus mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya ya. Sebenarnya malaikat Allah itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali, tapi yang wajib diketahui itu ada 10 ya.
Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail yang nomor 2, tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib. Ya, malaikat Raqib itu tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baiknya manusia. Ya, amal-amal baiknya kalian itu yang mencatat adalah malaikat Raqib. Terus yang keempat yaitu malaikat Atid. Ya, itu bertugas mencatat amal buruk. Ya. Yang kelima, malaikat Ridwan itu yang menjaga surga. Yang keenam, malaikat Malik itu tugasnya adalah menjaga neraka, pintunya neraka. Yang tujuh, malaikat Israel. Nah, itu yang paling menakutkan adalah tugasnya mencabut nyawa Israel. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, tugasnya apa? Memberikan pertanyaan di alam kubur. Kemudian nomor 10 adalah malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Ya, itu materi dari Parafid. Coba kalian pahami dulu ya. Nah, nanti saya beri tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.